Shalom adik-adik. Apa kabar hari ini? Nah, pada hari ini kakak mau bawain sharing apa ya kira-kira? Ada yang tahu nggak? Pada hari ini kakak mau bawa sharing firman tentang Daniel yang dibuang ke dalam gua singa. Nah, sebelum kita memulaikan sharing firman pada pagi hari ini, kita satu dalam doa yuk. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena hari ini kami kembali berkumpul bersama-sama di tempat ini. Kami mau mendengarkan sebagian dari sabda firman-Mu. Biarlah Engkau memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, sekarang kita akan membaca firman dahulu, yaitu di dalam Daniel 6 ayat 17. Begini bunyinya. Sesudah itu, raja memberi perintah, lalu diambillah Daniel dan dilemparkan ke dalam gua singa. Berbicaralah raja kepada Daniel, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan engkau. Nah, ada yang tahu nggak siapa itu Daniel? Ada yang tahu? Daniel itu adalah seorang nabi yang memiliki iman yang kuat terhadap Yesus. Kita mau belajar tentang ketekunan seorang Daniel, dan juga kita mau sama-sama belajar bagaimana Daniel ini memiliki iman yang teguh terhadap Tuhan. Nah, pada suatu hari Daniel ini dia diutus. Bukan hanya Daniel juga, tetapi ada beberapa teman-teman Daniel yang ikut sama-sama diutus untuk melayani di kerajaan Babel. Adik-adik tahu nggak apa yang terjadi setelah Daniel melayani di kerajaan Babel? Nah, jadi saat Daniel telah melayani kerajaan Babel, dia mendapatkan beberapa kejadian. Namun, itu tidak mengurungkan betapa teguhnya iman Daniel terhadap Tuhan. Nah, adik-adik tahu nggak apa yang terjadi? Nah, Daniel ini mendapatkan suatu berita bahwa kalau mereka ketahuan berdoa kepada Allah, mereka akan dibuang ke dalam mana adik-adik? Ayo, ke dalam mana? Tadi sudah kakak cerita loh, kita mau belajar tentang apa hari ini. Yap, betul sekali. Daniel dibuang ke dalam gua singa. Nah, apakah Daniel akan dimangsa oleh singa? Ternyata tidak adik-adik. Daniel sama sekali tidak diterkam oleh singa. Kenapa? Ada yang tahu nggak alasannya kenapa? Karena ternyata ketekunan Daniel terhadap Tuhan itu membuahkan hasil adik-adik. Nah, saat Daniel dilempar ke gua singa, singa-singa itu pun berkerumun terhadap Daniel. Namun, hal yang mengejutkan terjadi, ternyata Daniel tidak dimangsa. Kenapa bisa dia tidak dimangsa? Karena ternyata Allah mengirimkan beberapa malaikat untuk datang ke dalam gua tersebut dan menyelamatkan Daniel. Adik-adik tahu nggak malaikat melakukan apa untuk menolong Daniel? Malaikat membungkam mulut-mulut para singa agar Daniel tidak diterkam oleh singa tersebut, adik-adik. Nah, seketika raja pun merasa khawatir apakah Daniel telah diterkam oleh singa tersebut atau belum. Nah, raja pun menghampiri Daniel di goa singa tersebut, dan raja melihat bahwa Daniel tidak diterkam oleh singa sama sekali, adik-adik. Dari sharing firman kakak, apakah ada adik-adik yang tertarik untuk menjadi seperti Daniel? Harus dong. Kita harus belajar dari seorang Daniel, yaitu seorang nabi yang memiliki iman yang teguh kepada Tuhan, adik-adik. Ayo, siapa yang mau jadi Daniel? Saya. Semuanya harus meniru perilaku baik Nabi Daniel tersebut ya adik-adik. Kita harus meniru yaitu ketekunan dan juga ketangguhan iman dari seorang Nabi Daniel. Dan juga sharing firman kita pada hari ini telah selesai. Sekarang kita mau berdoa.
Mari sama-sama adik-adik kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami telah mendengarkan sebagian dari sabda firman-Mu. Tiba saatnya kami akan pulang. Jaga dan lindungi kami dan sertai kami hingga sampai di rumah kami dengan tidak kekurangan suatu apapun. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin.